Salam damai sejahtera kepada semua saudaraku dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini dengan judul pelajaran Nabi yang Gelisah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang Tuhan selalu berikan di tengah hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, dan berkat-berkat kesehatan serta napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bersama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami pelajaran ini serta membawa iman kami semakin bertumbuh, serta berpengharapan akan menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk memudahkan kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini, mari kita buka Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat, Yeremia 25 ayat 5, Yehezkiel 14 ayat 6, dan Wahyu 2 ayat 5, serta Lukas 9 ayat 51 sampai 56, dan Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Ayat hafalan pekan ini Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudaraku, bertolak dari kisah Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat, kita merangkumkan ada 2 poin penting sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, Nabi yang Gelisah. Yaitu, apakah poin penting itu? Poin penting yang kita rangkumkan dalam video pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini adalah istirahat menurut kehendak hati Yunus. Dan yang kedua, istirahat menurut pekabaran yang disampaikan oleh Allah. Tentu kita mengetahui apa latar belakangnya. Mengapa Yunus pergi ke Tarsus? Oh, ternyata Allah berfirman kepada Yunus agar Yunus pergi sebagai misioneri, sebagai misionaris, pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan suatu pekabaran penting. Apakah isi pekabaran itu? Pekabarannya adalah bahwa kota Niniwe akan dihukum. Mengingat itu, Yunus mempunyai pandangan yang berbeda dengan apa yang Allah telah sampaikan kepada dia. Yunus pergi ke Yafo. Dia melihat ada sebuah kapal. Dia naik kapal itu dan dia ingin pergi ke Tarsus. Menurut pelajaran Sekolah Sahabat di Penuntun Guru, dikatakan jarak dari Yafo ke Tarsus jarak tempuh 2.200 mil. Sedang dari Yafo ke Niniwe hanya 700 mil. Artinya mempunyai jarak tempuh yang sangat berbeda. Tentunya kalau jarak tempuh berbeda, kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, mungkin saja ongkosnya juga berbeda. Biaya perjalanannya pun pasti berbeda. Namun Yunus tidak memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan adalah istirahat menurut kehendak hatinya. Dia naik ke kapal dan dia beristirahat. Dan dia menikmati istirahatnya itu. Namun sebelum kita pergi pembahasan tentang istirahat dari Yunus ini, kita harus mengetahui mengapa Yunus memilih pergi ke Tarsus dengan jarak tempuh yang sangat jauh berbeda. Ya, 2.200 mil. Oh, dinyatakan di dalam pelajaran kita hari Minggu, ternyata Niniwe memiliki suatu ciri khas yang menakutkan. Dikatakan dalam pelajaran hari Minggu, ketika Raja Asyur mengambil Lakhis, ratusan atau ribuan tahanan ditusuk.
pendukung setia Raja Hizkia dikuliti hidup-hidup. Sementara sisanya dikirim ke Asyur sebagai pekerja budak yang murah. Oh, mungkin inilah yang membuat Yunus gentar, takut jika pergi ke kota Niniwe. Apalagi menyampaikan satu pekabaran yang tidak berkenan di hati masyarakat. Dan apalagi Yunus bukanlah orang yang tinggal di Niniwe. Dan bisa saja orang Niniwe menganggap inilah nabi yang asing. Takut, ada rasa gentar. Sehingga rasa gentar, rasa takut itu menghambat dia untuk memilih istirahat yang disampaikan oleh Allah. Tapi dia memilih istirahat sesuai dengan kehendak hatinya. Dia pergi ke kapal dan turun ke bahagian kapal yang paling bawah, dan dia tertidur dengan pulas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kita tahu kisahnya di dalam kitab Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat. Allah membuat suatu suasana yang sangat kacau. Kita tahu bahwa air laut bergelora, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir tenggelam. Dan dalam kisah itu disebutkan Yunus dilemparkan ke dalam laut, dan dia beristirahat di perut ikan selama 3 hari. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, istirahat yang dipilih oleh Yunus membuat suatu masalah yang besar, bukan untuk pribadinya, juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yunus harus masuk ke dalam perut ikan besar. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana busuknya, bagaimana aroma yang tidak sedap di dalam perut ikan selama 3 hari. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa ke tempat yang kudus. Tempat kudus dalam konteks ini bukan ke Yerusalem, tetapi ke kerajaan sorga, ke Tuhan yang ada di sorga. Apa yang kita lihat dalam konsep Yunus memilih istirahat menurut kehendaknya, yaitu tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kadangkala dalam kehidupan kita, mungkin saja kita sama seperti Yunus. Saat Tuhan memberikan satu pekabaran tentang istirahat yang kekal itu untuk kita beritakan, untuk kita sampaikan ke banyak orang, tapi kita memilih istirahat yang menurut kehendak hati kita. Kita memilih zona aman saja, sehingga kita tidak melangkahkan kaki kita. Kita takut ditolak, kita takut dicaci, dan kita mungkin takut bahkan dipenjarakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saja dengan kenyamanan yang kita miliki saat sekarang ini, yang tidak sesuai dengan pekabaran yang Allah berikan, yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, membuat kita tertidur lelap. Tapi kita harus mengetahui bahwa hal itu akan menyebabkan suatu kekacauan, bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita terus ikuti kisah Yunus. Di perut ikan dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon ampun, dan dalam kisah itu Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu. Lalu dia pergi ke kota Niniwe. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang kala dalam kehidupan kita, setelah ada teguran yang keras, barulah kita datang kepada siapa? Tuhan. Pada saat kita menikmati tidur nyenyak kita, pada saat kita menikmati istirahat menurut kehendak hati kita yang tidak selaras dengan pekabaran Tuhan, kita menganggap mendekatkan diri kepada Tuhan itu bukanlah hal yang penting. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang dikutip dalam Yunus pasal 1 sampai pasal yang keempat, Yunus pergi ke Niniwe. Dia menyampaikan satu pekabaran yang singkat, padat, dan jelas. Apakah pekabaran itu? Yunus hanya menyampaikan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan. Wah, ini merupakan suatu pekabaran yang sangat keras. Dia tidak berkhotbah dengan susunan kerangka sistematis. Dia tidak berkhotbah dengan menggunakan khotbah PowerPoint. Dia tidak berkhotbah dengan menggunakan strategi ekspositori, topikal, tekstual, dan seterusnya. Tapi dia menyampaikan, dicatat dalam kitab Yunus, kota Niniwe akan ditunggang balikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Semua penduduk kota Niniwe berpuasa. Raja berkabung, meletakkan tanah di atas kepala dan mengoyak bajunya, jubahnya, menandakan ada suatu penyesalan yang sungguh-sungguh atas kejahatan yang dilakukannya atau yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dan luar biasa, dikatakan dalam kitab Yunus, bukan saja raja, bukan saja masyarakat, dan bahkan ternaknya pun ikut semuanya berpuasa. Luar biasa, pertobatannya sangat sungguh-sungguh supaya Tuhan mengasihi dia dan tidak jadi menunggang balikkan kota Niniwe yang berpenduduk 120.000 itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kota itu sangat luas karena Alkitab mencatat perjalanan untuk mengelilingi kota Niniwe membutuhkan waktu 3 hari, ya, 3 hari perjalanan. Dan ini sangat luas, ya. Ini sangat luas dengan penduduk 120.000 yang ada di kota Niniwe. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata pertobatan kota Niniwe ini menjadikan Yunus gelisah. Mengapa? Karena istirahat kekal yang ditawarkan oleh Allah itu akan dimiliki oleh orang-orang yang ada di kota Niniwe. Mengapa dia gelisah? Mengapa Yunus menjadi marah kepada Tuhan? Karena harga diri. Yunus lebih mementingkan harga dirinya daripada keselamatan 120.000 yang ada di kota Niniwe. Dia lebih mempertahankan, dia lebih mengangkat harga diri, dia lebih mengangkat keegoisannya, dia lebih mengangkat reputasinya sebagai nabi daripada keselamatan 120 orang penduduk kota Niniwe. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang kala di dalam perjalanan kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kali kedua, terkadang kala kita sama seperti Yunus yang mengutamakan harga diri kita daripada keselamatan sahabat-sahabat kita, yang mengutamakan reputasi kita daripada keselamatan jiwa-jiwa, mengutamakan keegoisan kita, mengutamakan pendapat kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan, hanya untuk mengangkat harga diri. Saudaraku, apabila selama ini kita sama seperti Yunus, pelajaran sekolah sahabat pekan ini melalui kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4 menegur saudara dan juga saya, agar kita dapat menerima peristirahatan yang kekal yang ditawarkan oleh Allah itu sendiri. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, Yunus gelisah. Dia gelisah. Dia takut disebut nabi palsu. Oh, ini harga diri tadi, ya. Harga diri. Dia
khawatir jika disebut Yunus adalah nabi palsu. Namun dia tidak mengimani apa yang dikatakan oleh Allah. Sehingga Allah dengan sabar menyampaikan, menegur Yunus melalui ilustrasi. Apakah ilustrasi yang disebutkan dalam kisah itu? Bahwa pada malam itu Tuhan menumbuhkan apa? Menumbuhkan suatu tumbuhan yang dapat memberikan suatu kesenangan atau memberikan penyejuk bagi Yunus. Oh, dia melihat, oh ternyata tumbuhan itu sangat apa? Sangat bagus. Dia berteduh di bawah pohon itu. Dan dia menikmati itu. Dia senang. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga, pada hari matahari telah muncul, maka tumbuhan itu yang tumbuh dalam waktu yang singkat itu mati. Layu dan mati. Oh, Yunus marah. Dia marah kepada Tuhan. Ini luar biasa Nabi Yunus ya. Dia marah kepada Tuhan. Namun Tuhan memberikan suatu pelajaran penting melalui tumbuhan itu. Apakah kamu mengasihi, suka atau senang dengan tumbuhan itu? Yunus mengatakan dia suka. Demikianlah aku Allah mengasihi penduduk Niniwe 120.000 orang itu. Keselamatannya adalah hal yang penting. Sedangkan Yunus tidak memupuk, tidak menyiram, dan tidak merawatnya, tapi menyayangi pohon itu karena memberikan dampak yang baik baginya. Apalagi Allah yang telah menciptakan manusia. Kita sudah pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dalam pelajaran yang pertama. Apalagi manusia yang diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Bila datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka peristirahatan yang kekal itu, istirahat yang kekal yang Tuhan tawarkan itu akan menjadi bahagian mereka. Menjadi bahagian saudara dan juga saya. Bila kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat pekan ini memberikan suatu pelajaran penting bagi kita, agar kita memilih istirahat yang kekal yang Tuhan telah tawarkan itu bagi kita, yaitu mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Pelajaran ini kita sudah bahas dalam pelajaran sekolah sahabat pelajaran 11, bagaimana pentingnya menurut kitab Ibrani pasal 4 ada hari yang lain, tempat istirahat ya, yaitu tanah Kanaan yang menjadi simbol dari kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Semoga dengan 2 poin penting yang dapat mengingatkan kita akan pelajaran sekolah sahabat melalui kitab Yunus pasal 1 sampai 4, yaitu istirahat menurut kehendak hati Yunus dan istirahat menurut perintah pekabaran yang Allah berikan. Manakah yang kita pilih? Apakah peristirahatan yang sementara itu atau peristirahatan yang kekal yang Tuhan tawarkan bagi saudara dan juga saya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Semoga pelajaran ini Tuhan akan membawa iman kami semakin setia bagi Tuhan. Dan bentuklah kami menjadi pengikut Yesus yang benar-benar bertobat dan menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan sebagaimana penduduk kota Niniwe, sehingga kami memperoleh belas kasihan dari Tuhan dan memperoleh istirahat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami umat-umat tebusan. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa, berkat Tuhan 2 kali lipat Tuhan berikan bagi mereka dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam rezeki, sehingga besar sukacita kami selalu datang menyembah Engkau. Berikanlah kiranya Roh Kudus-Mu bersama dengan kami untuk tetap berjalan dalam rencana keselamatan-Mu. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat pekan ini. Akhir kata, saya Pendeta Desta Karo-Karo menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati.